Siap. Jadi berdiri kami di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang struktur pola persebaran desa memanjang sungai. Oke, jadi pola persebaran desa memanjang sungai ini ditemukan di wilayah aliran sungai di daerah dataran. Pemukiman penduduk terletak di kanan kiri sungai. Penduduk desa dengan pola ini merupakan sungai untuk berbagai keperluan. Pola persebaran desa memanjang sungai ini dapat kita dilihat di halaman 94 gambar 2.10. Dapat dilihat dari strukturnya yang mendatar. Sungai biasanya disusun di sebelah kiri dan kanannya itu adalah rumah-rumah penduduk, juga tak banyak orang yang pasti membuat peternakannya di daerah sungai karena gampang dialiri oleh air sungai. Seperti itu. Bisa ditambahin? Bisa. Lumut. Yes. Dan teman-teman, dapat kita lihat di sini kan ada tuh beberapa lumut-lumut. Kenapa bisa ada lumutin teman-teman? Karena adanya gesekan antara air dengan tanah. Jadi kan menghasilkan dia jadi lumut. Itulah dia. Karena ada gabungan antara air dengan tanah, makanya seperti ini warnanya. Sabar belum. Buat. Oke teman-teman, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab dan juga kritik dan sarannya. Silakan dari kelompok masing-masing. Saya Deborah dari kelompok 4. Saya mau bertanya, bagaimana dengan pendapat kalian? Kan ini dia berada di kanan kiri sungai kan, berarti tengah-tengahnya ini sungai. Pasti bisa dikatakan sering mereka terjadinya banjir kan di daerah tersebut. Nah, pasti banyak juga pemukiman kumuh di daerah tersebut kan. Bagaimana pendapat kalian dengan daerah-daerah? Kenapa mereka juga tidak berpindah, sedangkan di situ sudah dibilang pasti rawan dengannya banjir. Contohnya dekat rumahku, tapi rumahku nggak sering kali banjir. Ingin menjawab pertanyaan Deborah. Jadi kan kenapa jadi itu mereka tinggal di desa ini? Walaupun ini itu adalah sebuah sungai ataupun desa sungai itu, mereka itu tidak tinggal tepat sekali di pinggir-pinggir sungai ini. Ataupun dapat kita katakan bahwa mereka itu agak jauh sedikit dari sungai. Jadi karena nggak muat lagi di sininya, maka kayak buat di pinggir-pinggir sungai ini. Dan juga, walaupun untuk mengantisipasi adanya bencana banjir untuk terkenanya dampak terhadap rumah-rumah mereka itu membuat rumah panggung. Jadi kan nanti air akan lewat dari bawah itu, jadi nggak terlalu menggunakan ke rumah orang itu. Iya, saya tahu. Karena nggak mungkin juga kan memang pas di dekat air itu kan. Saya pun tahu juga, saya mengerti juga halnya itu. Saya pun tahu memang agak jauh dari sungai tersebut. Tapi kan itu pasti kalau misalnya banjir nggak mungkin banjir semata kaki doang kan. Dan pun kalau rumah panggung, kira-kira di daerah mana yang bisa kalian dapat kalau misalnya dia rumah panggung yang nggak pernah yang dia nggak masuk ke dalam rumahnya itu air kalau terjadi banjir, dan kira-kira di daerah tersebut apa yang bisa menyebabkan terjadinya banjir? Kalau terjadi banjir ya, itu juga sebenarnya bukan salah dari penghuni sungai itu, karena pasti kan air selokan itu yang banyak ditumpuk sampah itu kan membawa banjir kan, jadi menumpuk ke sungai. Jadi sungai inilah kan banjir dia gitu. Jadi nggak bisa salahkan orang-orang ini atas kebanjiran karena baru tinggal di sungai gitu. Kalau dia kan kayak gitu kan. Berarti yang salah itu berarti masyarakat sekitar desa tersebut lah yang membuang sampah sembarangan kan. Berarti yang membuat mereka pun terkena banjir kan karena adanya luapan kan. Iya. Makasih saudari Deborah atas pertanyaannya. Silakan dari kelompok lain ada yang menambah kritik, saran atau pertanyaan. Silakan dari kelompok 1. Saya Ferdi dari kelompok 1 bertanya. Silakan ya. Dari kehidupan pola persebaran desa memandang sungai. Kalau di dalam desa memandang dalam kan terdapat di situ pergerakan barang dan jasa itu dimudahkan. Nah, bagaimana pergerakan barang dan jasa di desa memandang sungai ini? Pergerakan barang dan jasanya. Barang dan jasa. Ya. Di memanjang sungai itu. Untuk jual beli gitu. Masalahnya. Iya, sama pendapatan itu. Kalau kan di desa memandang dalam itu karena ada transportasi dari dimudahkan dia. Iya. Di memandang sungai ini gimana? Pertanyaan saudara. Nyatanya saudara, mereka ini di daerah sekitar memanjang sungai ini, mereka ini menggunakan mengambil barang dan jasanya menggunakan perahu atau
atau enggak mereka melewati jembatan. Ini kan kota ya ada jembatan. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih. Ada lagi teman-teman kritik. Oke, sudah di Enji, saya Enji dulu ya. Saya Gabriel dari kelompok 3. Kalian kan membahas tentang pola persebaran desa Lumajang Sungai. Di sini di buku ditulis permukiman penduduk terletak di kanan kiri sungai. Nah, jikalau terletak di kanan kiri sungai, misalnya terjadi pasang secara mendadak, apakah masih ada kemungkinan suatu desa itu masih utuh? Misalnya atau nggak hancur dia kena dari pasangnya? Ya kan nggak dekat, jawabannya nggak dekat. Jawab lagi nih. Apa aja yang saya jawab? Iya, kau belum ya? Oke, jadi saya jawab kembali ya. Jadi berdasarkan pola persebaran desa Lumajang Sungai ini, pastinya desa dan rumah-rumah penduduk ini pastinya lumayan jauh dari sungainya. Jadi meskipun ada banjir atau ya pasang surutnya itu pasti tidak akan terkena ke wilayah penduduk karena jauh dari wilayah sungainya itu gitu. Karena kan nggak mungkin juga pas di samping sungai itu orang itu bangun rumah kan, mikir juga. Tapi ada juga rumah yang di Menurut kelompok 2, apa sih keunggulan dari pola persebaran desa memandang sungai ini sehingga desa ini dapat ini keunggulan dari desa lain atau sebaliknya malah desa ini yang masih tertinggal dari desa-desa lain? Pertanyaan berasal dari Revalina, apa keuntungan dari masyarakat atau penduduk yang tinggal di daerah sekitar memanjang sungai? Yang pertama itu, biasanya kalau orang yang tinggal di sungai itu gampang mendapatkan ikan, jadi nggak perlu ngeluarin duit untuk ngebeli ikan. Yang kedua, Jauh-jauh pergi ke pasar gitu kan. Tinggal kalau habis makanan tinggal cari di sungai aja langsung dapat ikan gitu. terus yang kedua, biasanya ada sungai yang kayak betul-betul bagus sekali strukturnya, jadi terkadang ada sungai yang kayak bisa mendulang emas, jadi mata pencarian juga gitu. Nggak sama ikan sih, emas juga bisa. Jadi kalau yang sudah saudara jelaskan kan tadi mereka ini keunggulannya mereka itu tidak perlu jauh-jauh pergi ke pasar untuk membeli ikan kan. Nah, apa yang menjadi mata pencarian utama yang ada di desa? Biasanya Saudari Revalina, dan juga kalau yang tinggal di sungai itu kan biasanya lebih gampang dia untuk berternak ikan karena air dari untuk berternak ikan itu diambil untuk dialiri ke keramba ikan itu, jadi kayak masih bagus air untuk membudidaya ikannya. sekian hasil presentasi kami mengenai pola persebaran desa memanjang sungai. Kami mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih dan salam Imam Gode.